warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran fikih dengan kitab Tadhib. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita nahnu naqra al-Fatihah awalan hadiyatan ila hadrati habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المصلحين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين من أرواح آبائنا وآبائنا وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وشيخنا وشيخنا والأساتذة والأساتذتنا ومعلمنا معلم العلم ثم لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا شهد عبد القادر الجيل من أخر شيخ محمد أحمد مساء ونخصنا بشجاع وأصولهم وأمرهم وشيخهم وجميع الأساتذة والطلاب ومن خرج المحضر أن الله يغفر لهم وأن الله يرزق وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man yadihi maqalidul khairi kullih wa ilahi yurja'al amru kulluh ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah alayna fathan qariba rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma amin ya rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang furudul wudu. Ada pada halaman 15. PDF ini ada di halaman 15. Faslun utawi iki ku pasal suci. Bermula ini adalah sebuah fasal. Wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu. Fardune wudu iku sitatu asya'a, 6 pira-pira perkara. Fardunya wudu itu ada 6. Rupane 6. An-niyatu niyat. Inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Niat ketika membasuh wajah. Jadi niat ini definisi niat itu adalah qasdu syai'i muqtarin qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Kita bisa lihat di sini di teks Takriratus Sadidah. Di sini ada karena belum muncul. Jadi niat itu adalah di sini dilihat di catatan nomor 1, haqiqatuha, niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya, bersamaan dengan pekerjaannya. Jadi harus bareng. Wa kharaja bi hadza ta'rif, dan tidak termasuk dalam pengertian ini al-azmu atau azam. Fa huwa qasdu syai'i, menyengaja sesuatu ma'adam iqtiranin bi fi'lihi, tidak berbarengan, tidak bersama dengan pekerjaannya. Jadi kalau tidak bersamaan itu berarti bukan niat tapi namanya azam, al-azmu. Ya, saya niat mau pergi ke mall tapi belum berangkat, berarti itu belum niat. Itu namanya azam. Kalau niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, kalau melafatkan biasanya kan niat sebelum wudu biasanya nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhulillahi ta'ala, seperti itu. Nah, itu mengucapkannya itu sunnah. Yang wajib adalah di hati.
ya. Jadi wajib niat. Wahaluha al-qalbu, tempatnya adalah di hati. Wa talaffuz, mengucapkannya itu sunnah ya, untuk membantu lisan menghadirkan dalam hati ya. Itu niat. Yang wajib adalah di dalam hati. Kalau mengucapkannya itu sunnah. Jadi misalnya nggak mengucapkan langsung dia dalam hati, itu sudah sah. Itu fardul apa? Jadi yang pertama itu niat inda huslil wajhi. Yang kedua fardu yang kedua adalah wa ghusl wajhi, lan basuh wajah dan membasuh wajah. Membasuh wajah ya, wajah itu mulai tempatnya temu rambut sampai dagu sini ya. Makanya kalau orang perempuan itu kalau pakai mukena itu harus ketutupan ininya. Kalau udah ketutupan bisa tidak sah nanti, karena ini termasuk wajah ya. Kemudian ini bagian kecil, telinga yang kecil ini atasnya ya, yang dari sininya. Jadi atas itu rambut yang paling luar ya. Dilihat rambut yang paling luar, ada yang orang jidatnya dahinya itu lebar, ada yang tidak lebar. Nah, pendek itu tergantung mana bagian terluar dari rambut ya. Wa ghusl yadani ya, dan basuh tangan loro ilal mirfaqaini, temu kemaring sikut loro, membasuh dua tangan sampai dua siku. Wa mashu ba'dir ra'si, lan basuh sebagian sirah. Bukan basuh, mashu itu mengusap ya. Bedanya membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh kita ngambil air dengan tangan ya, ambil air dengan tangan misalnya, kemudian dialirkan airnya dialirkan, itu namanya membasuh. Kalau mengusap, kita basahi tangan kita basahi, kemudian kita usapkan gini saja, itu sudah termasuk mengusap ya. Wa ghusl rijlaini ilal ka'baini, wa ghusl rijlaini, lan basuh sikil loro ilal ka'baini, temeka paring dua mata kaki, sampai dua mata kaki ya, batasnya itu sampai mata kaki. Kalau di atas mata kaki itu sunnah sampai sampai betis, biasanya disunnahkan sampai betisnya. Wa tartibu, lan tertib alama dzakarna, alama ing atase barang dzakarna kang wis nutur sapa kita hu ing ma, tertib atas apa yang telah disebutkan ya, mulai dari furud niat tadi, urut niat ketika basuh wajah, kemudian basuh wajah. Dalam basuh wajah itu membasuh kedua tangan, tidak boleh sekalian basuh wajah kemudian sekalian aja sebagian kepala, mengusap sebagian kepala, itu tidak boleh, harus urut. Nah, itu namanya tertib. Ghuslul yadaini, habis basuh wajah kemudian dua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai dua mata kaki. Itu fardu, sesuatu yang fardu yang harus dikerjakan. Apabila salah satu ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Kita lihat catatan kakinya, al aslu fi masyru'iyatil wudhu, dasar dalam legalisasi wudhu ya, disyariatkannya wudhu. Wa bayani furudihi, lan penjelasan fardu-fardunya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum innas sholati, jika engkau mendirikan salat ya, mau salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan dua tangan kalian, ila marafiqi, sampai siku-siku, wamsahu, lan ngusapo bir usukum, kelawan sirah-sirah kalian, kepala kalian, dan usaplah
kepala kalian, wa arjulakum lan basuh kaki-kaki kalian ilal ka'baini temu kemaring dua mata kaki, kakinya sampai dua mata kaki. Al-marafiq, apa itu al-marafiq? Al-marafiq itu jam'u mirfaqun, jamak dari mirfaq. Wa huwa mujtama'u sa'idi ma'al adudi, tempat pertemunya sa'id. Sa'id itu lengan yang bawah, ma'al adudi dengan lengan atas. Itu siku-siku ya. Mirfaq itu siku-siku. Al-ka'bain itu musanna ka'b, bentuk tasniyah dari ka'b. Tasniyah itu isim yang menunjukkan arti dua. Ka'bun satu, ka'baini dua, ainun satu, ainaini dua, rijlun satu, rijlaini dua, yadun satu, yadaini dua. Itu namanya musanna atau isim tasniyah. Bisa ka'baini atau ka'bani, bisa alif nun atau ya nun. Wahuma al-admani, yaitu wahuma ka'bain itu adalah dua tulang an-nati'ani. Nah ini tasnya juga al-admani an-nati'ani, dua tulang an-nati'ani yang muncul ya, minal janibaini, saking sisi dua sisi. Janibaini juga tasnya dari dua sisi ya, muncul. Inda mufassali saqim al-qadami, pada persambungan sak betis ma'al qadami serta kaki. Wa ila fil mawdhi'aini bimakna ma'a. Ila itu maksudnya adalah ma'a. Ilal mirfaqain tadi adalah maksudnya ma'al mirfaqaini. Artinya mirfaqaini ka'baini itu juga harus dibasuh. Fayadkhulu al-mirfaqani wal ka'bani fi wujubil ghusli. Fayadkhulu maka masuk al-mirfaqani, dua siku, wal ka'bani dan dua mata kaki, fi wujubil ghusli, dalam kewajiban membasuhnya. Jadi harus dibasuh juga, sikunya harus kena basuh. Kalau sikutnya itu tidak kena basuh, masih kering, maka berarti tidak sah wudhunya. Harus basah, harus dibasuh juga, harus kena ya. Begitu juga mata kaki harus kena basuh, mata kakinya harus terbasuh. Wa dalla ala dzalika, dan menunjukkan atas hal itu ma rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu setuhune Kanjeng Nabi iku tawaddoa wudu faghsala wajahu, nuli basuh wajahnya, membasuh wajahnya Nabi. Fa asbago, nuli kemudian menyempurnakan al-wudu isbagul wudu itu menyempurnakan. Kalau tadi syaratnya kan wajah tadi, misalnya tadi muqaddamus syi'r rambut yang paling luar ya, di sini misalnya itu dilebihkan, itu namanya isbagul wudu, dilebihkan. Semuanya dilebihkan, itu namanya isbagul wudu. Tsumma ghasala yadahu, nuli basuh tangannya al-yumna yang kanan, hatta asyra'a, sampai asyra'a melakukan fil adudi yadahu, sampai tangannya sampai lengan atasnya itu. Tadi lengan atas juga dikena basuh juga, termasuk basuhannya. Summa yadahu al-yusra, kemudian tangannya yang kiri, hatta asyra'a fil adudi, sampai melakukan basuhannya itu di lengan yang atas, al-adud, lengan atas. Jadi lengan atasnya juga kena. Summa masaha ra'sahu, nuli kemudian mengusap kepalanya. Summa ghasala rijlahu, nuli membasuh kakinya al-yumna yang kanan, hatta asyra'a fisaqi, sampai Nabi itu melakukannya basuhan itu fisaqi dalam
pada betisnya sampai betisnya juga kena basuh. Summa ghasala rijlahu, nuli kemudian membasuh kakinya al yusra yang kiri hatta asyra'a, sampai melakukannya itu fisaki pada betisnya juga, betisnya kena basuhan juga. Summa qala, kemudian berkata Abi Hurairah berkata, hakadha, demikian, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddo, saya melihat Rasulullah itu berwudu seperti demikian ini, ya. Makna dari asyra'a fil adudi wa asyra'a fis saqi, maknahu adkhalal ghusla fihima, memasukkan basuhan fihima dalam keduanya, fil adudi dalam lengan atas dibasuh juga, fis saqi betis juga dibasuh, maksudnya itu. Biru usikum ay bijuz minha, dengan bagian dari kepala. Dalla ala dalika marwahu Muslim, dalla wisnu tuhaken ala dalika ing atase mungkin-mungkenu apa ma hadis, ya, ada sebuah hadis yang menjadi dalil yang menunjukkan bahwa ru'us itu adalah bagian dari kepala. Biru usikum maksudnya adalah bagian dari kepala. Ma rawahu Muslim, yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ghairuhu, dan selain Imam Muslim, an Mughirah, dari sahabat Mughirah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddoa, wudu, famasah binasiyatihi wa ala imamah, kemudian mengusap ubun-ubun ini, ubun-ubunnya kepala ini bagian depan, famasah dibasuh, wa ala imamah, dan imamahnya surbannya kena juga. Wan nasiyatu muqaddam ra'si, nasiyatu bagian depan dari kepala, wahya juz'un minhu, dan dia nasiyah itu adalah bagian dari kepala. Wal iktifa'u bil masyi 'alaiha, dan mencukupkan dengan mengusap atas nasiyah tadi itu, atas nasiyah upun-upun itu adalah dalilun anna masal juz'i, dalil bahwa mengusap sebagian, huwa al-mafrud, adalah al-mafrud yang diwajibkan. Wa yahsulu bi ayyi juz'in kana, wa yahsul, lan hasil, bisa berhasil, bi ayyi juz'in kana, dengan bagian manapun, dengan bagian sini, sebagian kepala sini juga bisa, ya. Bahkan meskipun tidak sampai kena kulitnya kepala, ya, kena rambutnya saja, ya, itu sudah sah. Tapi rambut yang ada di sekitar kepala, kalau rambutnya panjang misalnya sampai pundak kemudian dibasuh, itu tidak sah, harus yang ada di sekitar kepala sini. Sebagian saya sudah sah, ya. Wa dalla ala fardhiyatin niyati awwalahu, wa dalla nuduhaken ala fardhiyatin niyati ing atase fardune niat, kewajiban niat, awalahu pada awal wudu, ya. Wakadzalika fi kulli mautin tutlabu fihi niyat, wakadzalika, dan begitu juga dalam setiap tempat yang diminta, dituntut di dalamnya itu berniat, ya, dituntut untuk niat di dalamnya, adalah marwahu, hadis, apa ya, dari fa'ilnya adalah apa, ma barang, hadis rawahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim, min hadits Umar, dari hadisnya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda, ya, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyati, hanya saja bermula keabsahan amal-amal, keabsahan sahnya amal adalah binniyati, dengan niat. Dengan niat, ai la yu'tatu biha syar'an illa idza nuyat, ai artinya la yu'tatu biha, tidak dianggap dengannya itu secara syara, illa, ya, amal-amal itu tidak dianggap secara syara illa idza nuyat, kecuali jika diniati. Sampean mandi misalnya habis junub misalnya, tapi tidak niat, sudah mandi semua, sudah basah tapi tidak niat, itu berarti tidak dianggap mandi junub karena belum niat.
Karena niat itu yang membedakan mana yang ibadah, mana yang tidak. Itu niat. Nah, wa dalla ala fardhiyati tartib, dan nuduhakan atas kefarduan, menunjukkan atas kefarduan tartib tadi, kama dzikra sebagaimana telah disebutkan. Apa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atsabitu kang tetap bil ahadits sahih, yang tetap pada hadis-hadis sahih. Minha, di antara hadis-hadis sahih itu hadis Abi Hurairah, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq, yang sebelumnya. Qala fil majmu', qala berkata dawuh Imam Nawawi ya, fil majmu', dalam kitab Majmu', syarah kitab Muhadzab, wahtajjal ashabu minas sunnati bil ahaditsi sahihah. Wahtajjalan berargumen, berhujjah, siapa al-ashabu, para sahabat Imam Syafi'i, minas sunnati, dari sunnah, ya, bil ahadits, dengan hadis-hadis yang sahih, al-mustafidatu, yang diteliti, dibahas secara detail, secara seksama, an jama'atin minas sahabat, dari kumpulan-kumpulan beberapa dari sahabat Nabi, fi sifati Rasulillah, fi sifati wudu'in Nabi, dalam sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum, dan setiap dari mereka, ya, kulluhum ashab tadi, wasafuhu murattaban, menjelaskannya, mensifatinya, menjelaskan wuduknya Nabi murattaban, secara tertib, ma'a kasratihim, bersama banyaknya mereka, wa kasratil mawatin allati ra'auhu fiha, dan banyaknya tempat-tempat yang mereka lihat di dalamnya, melihat Nabi wudu. Wa kasratu ikhtilafihim, dan banyaknya perbedaan, keragaman fi sifatihi, dalam sifat wudu Nabi, fi marratin, dalam sekali, amarratain, dan 2 kali, wa salasin, dan 3, wa ghairida, dan lain-lain. Nah, dari semuanya itu walam yathbut, tidak tetap fihi, di dalamnya itu, ma'akhtilafi anwa'i, dengan berbagai macam, beragam macam-macamnya tadi, sifatun ghair murattabatin, sifat yang tidak tertib. Semuanya itu dari beraneka ragam sifat-sifat Nabi, ya, sifat-sifat wudhu Nabi, ya, itu tidak ada yang tidak tertib, pasti semuanya tertib. Wa fi'luhu, dan pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayanun lil wudu'i, sebagai penjelas, keterangan, lil wudu'i, al-ma'mur bihi, bagi wudu yang telah diperintahkan. Walau jaza tarkut tartibi, andai kata boleh meninggalkan tertib, ya, latarokahu, maka pasti Nabi meninggalkannya, fi ba'dil ahwal, dalam sebagian keadaan-keadaan, dibayanil jawazi, untuk menjelaskan kebolehannya, kama tarakat tikrar fi awqat, sebagaimana Nabi meninggalkan mengulangi fi awqat, dalam waktu-waktu, mengulangi wudu, tidak harus sampai 3 kali, andai kata sudah satu kali balasan sudah sah, itu sudah sah, ya, dalam beberapa waktu. Nah, jadi tertib itu harus, karena Nabi tidak pernah mengajarkan wuduknya itu nggak tertib, pasti tertib wuduknya Nabi. Nah, wasunanuhu, ya, wasunanuhu, tawi sunai wudu, sunnahnya wudu, iku asyratu asya, ana 10, sebenarnya banyak. Di sini disebutkan 10, kalau dalam kitab Takrir atau Sadidah banyak itu. Atasmiyatu, yang ngangkawitan, yang pertama itu adalah atasmiyatu, membaca bismillah.
rawah an-Nasa'i bi isnadin jayyid dengan sanad yang baik an Anas radhiyallahu anhu qala talaba ba'du ashabin nabi, sebagian sahabat Nabi meminta wudu'an, air untuk wudu, falam yajidu ma'an, tapi tidak nemu air, wudu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'ahadin minkum ma'un, hal anoto sumurtane salah siji sira kabeh banyu, apakah ada air di antara salah satu dari kalian ada yang punya air? Fa'utiya bima'in, maka kemudian didatangkan dengan air. Nabi didatangkan dengan air, didatangkan air. Fa'adha'a yadahu, kemudian Nabi meletakkan tangannya, yadahu fil ina'i, dalam wadah, alladzi fihil ma', yang di dalamnya itu ada air. Meletakkannya dalam air. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, tawaddau, berwuduklah kalian semua, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Berwuduklah dengan menyebut nama Allah. Ini dalil bahwa sunnah bahwa menyebutkan sebelum wudu itu menyebut nama Allah. Wudu tadi itu adalah tempatnya air, tempat untuk wudu maksudnya. Ai qailin dzalik, artinya dengan bersabda hal itu, ya. Orang-orang diperintahkan wudu, yang mau wudu itu berkata dengan menyebut nama Allah. Fara'a itu mangko ningali ingsun almaing banyu yafuru min baini ashabihi, ya, aku melihat air itu keluar dari antara jari-jari Nabi. Hatta tawaddu'a nahwu sab'ina rajulan, sehingga sekitar 70 orang itu wudhu dengan wadah itu tadi. Kalau kita pernah dengar Nabi mempunyai mukjizat bisa mengeluarkan air dari jari-jarinya, itu ini di antara hadisnya, ya. Nabi itu memasukkan tangannya, meletakkan tangannya dalam wadah itu, kemudian Nabi berkata, wudhulah kalian dengan menyebut nama Allah, ya. Kemudian ternyata wadah itu tadi bisa menjadi banyak, cukup wudhu untuk 70 orang. Yang pertama adalah tasmiyah, yang kedua wa ghuslul kafaini, lan basuh dua telapak tangan qabla idkhalihima ilna, sebelum memasukkan ke dalam air. Dan juga sebelum basuh kan itu kalau dalam takrir atau sadidah disebutkan ada sunnahnya itu berdoa, ya, berdoa. Ya, berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Dalam sini dalam kitab Takriratus Sadidah ini lebih lengkap. Kalau kemarin itu kita disunahkan untuk bersiwak. Ketika mau wudu, kita dianjurkan juga, ya, sebelum tadi kan baca bismillah, ya. Lebih lengkapnya itu kita dianjurkan baca bismillah, kemudian juga ta'awud juga bisa, kemudian baca doa
Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Saya tunjukkan dulu tulisannya, bisa kalian catat nanti doanya. Nah, ini siwak, ta'awud, nah, ini talafut biniyat sunanul wudu ya. Tadi mengucapkan nawaitu sunanal wudu, niat sunahnya wudu, nawaitul wudu'a dan sebagainya. Talafut biniyati sunanil wudu, niat melakukan sunnah-sunnah wudu. Tasmiyatu, kemudian tasmiyah tadi baca bismillah, wa akmaluha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Aku berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan-syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepada Engkau Tuhanku an yahdurun, apabila mereka datang kepadaku. Kemudian asyiwak ya. Ini doanya, silakan dicatat. Kita bahas yang di sini aja. Wa ghusl kafaini qabla idkhalihi min ina, membasuh dua telapak tangan sebelum masukkan dalam wadah. Wal madmadatu, dan berkumur, kumur-kumur. Wal istinsyaku, istinsyak itu masukkan udara ke memasukkan air ke dalam hidung. Istinsyak, ada istinsyak, mestinya ada istinsar. Istinsar itu mengeluarkan ya. Jadi setelah dimasukkan ya dikeluarkan juga. Itu ada doa-doanya. Kalau dalam tadi di Takbiratus Hadidah itu lengkap. Setiap membasuh anggota badan itu ada doanya. Wa mashu jam'ir ra'si, dan mengusap seluruh kepala ya, mengusap seluruh kepala. Kalau tadi kan yang wajib sebagian kepala. Kita lihat keterangan nomor 2. Dalilu hadis sunani al-arba'i, dalil dari sunnah-sunnah yang 4 ini adalah marwahul Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim, min hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Waqad sila 'anil wudu'i an wudu'in nabi, dan telah ditanya tentang wudunya Nabi. Fada'a bitaurin ma'in, dan mengundang, mengajak, meminta bitaurin, wadah dari air. Fatawaddo'a lahum, mereka wudu, beliau wudu ya. Abdullah tadi, Abdullah bin Zaid itu wudu an Nabi, seperti wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akfa ala yadihi minat taur, dan mencukupkan atas tangannya minat taur dari wadah. Faghsala yadayhi talasan, kemudian membasuh dua tangannya talasan ya, tiga kali, membasuhnya dua tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur, memasukkan tangannya dalam wadah tadi. Famat madha wastansyaqa wastanthara bi thalathi ghurafatin, kumur-kumur, terus istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Istinsar, mengeluarkannya bi thalathi ghurafatin, dengan 3 cawuan, 3 cipuan dengan tangannya. Tsumma adkhala yadahu, kemudian masukkan tangannya. Faghsala wajhahu, kemudian membasuh wajahnya salasan 3 kali. Tsumma ghsala yadayhi, kemudian membasuh dua tangannya marrataini 2 kali. Ilal mirfaqaini, sampai 2 sikunya, sampai 2 siku ya, sikunya juga kena. Tsumma adkhala yadahu, kemudian masukkan tangannya. Famasarasa, kemudian mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Jadi kepala, 2 tangannya itu seperti ini ya, ditemukan ya. Aqbala bihima wa adbara marratan wahidah, depannya ke belakang ya, sampai ke belakang sekali. Sebagai salah rijlaihi, kalau basuh sunahnya itu kan tadi semua
semua kepala. Jadi kita temukan jari ini, ya, dua jari ini temukan. Kita setelah ini tentunya setelah dibasahi ya, karena diusap. Kita basahi tadi, kemudian ditarik ke belakang sampai jidok. Sampai apa? Jidok itu apa ya? Ya, rambut yang paling belakang, yang dekat leher itu, kemudian dibalikan lagi. Tenaga salah rijlahil ka'bain. Kemudian membasuh dua kakinya sampai dua mata kaki. Jadi yang dimaksud akfa tadi adalah menuangkan mengalirkan dan menguangkan tadi ya. Menguangkan air ke tangannya baru dibasuh, kemudian dibasuh. Akfa. Atau itu adalah wadah yang diketahui menurut wadah yang ada pada mereka, umumnya wadah. Kemudian sunnah yang ketiga adalah membasuh kedua telinga, bukan membasuh, mashul udhnaini, mengusap dua telinga, zahirihima, bagian luarnya, wa batinihima, dan bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi ketika mengusap bagian kepala tadi atau semua kepala itu ngambil air baru, tidak dengan air yang dengan langsung dari kepala langsung telinga, enggak, tapi mengambil, basahi lagi tangannya dengan air yang baru. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa sahahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya, wa udhnaihi, dan dua telinganya, dhahirihima, bagian luarnya, wa batinihima, dan bagian dalamnya. Wal Nasa'i, dan riwayat Imam Nasa'i, masaha bi ra'sihi wa udhnaihi, mengusap dua kepalanya, wa udhnaihi, dan dua telinganya, batinihima, bagian dalamnya, bisibahataini, dengan dua telunjuk, pituduhnya Kanjeng Nabi. Wadhahirihima, dan bagian luarnya, ya, telinganya, biibhamaihi, dengan dua jempolnya, ibhamaihi, seperti ini. Jadi seperti ini, bagian dalamnya dibersihkan dulu, kemudian luarnya gini. Warawa lan ngeriwayatkan sama Al-Hakim, Imam Hakim, min hadis si Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, dalam menjelaskan sifat wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a wudu, famasa udhunaihi, kemudian mengusap dua telinganya, bima'in, dengan air, ghairil ma'il ladzi masabihi ra's, dengan air selain air yang diusapkan pada kepalanya, ya, dengan air yang lain. Qala Al-Hafidz Adz-Dzahabi, Syekh Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Kemudian sunnah yang selanjutnya, wa takhlilul lihatil kasati, menyela-nyelai jenggot yang tebal, ya. Jenggot yang tebal itu sunnahnya disela-selai. Tapi kalau jenggot brewoknya atau jenggotnya itu tipis, kelihatan warna kulit wajahnya, itu wajib harus sampai. Tapi kalau tebal itu disunahkan untuk menyela-nyelai. Warawa Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi idza tawaddu'a, jika Nabi wudu, akhadha kafan min ma'in, ya, satu telapak, min ma'in, dari air, fa'adkhalahu, kemudian memasukkannya, tahta hanakihi, di bawah rahang, tulang rahangnya, fa khallala, kemudian menyela-nyelai, bihi lihyatahu, jenggotnya Nabi, menyela-nyelainya. Hakadha amarani Rabbi azza wa jalla, wa qala, dan Nabi bersabda, hakadha, demikian, amaroni Rabbi, Tuhanku memerintahkanku, Tuhanku azza wa jalla memerintahkanku. Kemudian sunnah selanjutnya, wa takhlilu asabi' al-yadaini, nyela-nyelai jari-jari
dua tangan dan kaki ya. Warijlaini dan tangan loro, sikil loro, dua kaki. An-Naqid bin Sabrah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah wa Rasulullah akhbirni an wudu, terangkanlah aku tentang wudu. Qala asbigh wudu, sempurnakanlah wudu. Nabi bersabda, sempurnakanlah wudu. Wa khallil, dan sela-selailah disela-selai bainal asabi, antara jari-jari. Wa balik, dan balik teman-teman fil istinsyak, dalam istinsyak menghirup air hidung. Illa antakuna saiman, kecuali jika kamu puasa. Jadi sunnahnya itu ketika menghirup hidung itu didalamkan. Asbaga atamahu akmalahu biarkanihi wa sunnanihi. Asbaga itu adalah menyempurnakannya dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Kemudian sunnah yang kedua, wa taqdimul yumna al yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Tangan yang kanan kemudian yang kiri. Rawa al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawaddaa, bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu tawaddaa, bahwa dia berwudu, wa fihi, dan di dalamnya, summa akhadha ghurfatan, kemudian mengambil secebok min ma'in, dari air, secawuan, satu kali cebok min ma'in dari air dengan tangannya. Faghasala, kemudian membasuh biha dengan air tadi itu, yadahu, tangannya yang yumna, tangannya yang kanan. Summa akhadha ghurfatan min ma'in faghasala biha yadahu al-yusra, kemudian ambil lagi secebok, kemudian membasuh tangannya yang kiri. Summa masaha ra'sahu, kemudian mengusap kepalanya. Summa akhadha ghurfatan min ma'in, kemudian mengambil secebok air, air, farasha biha ala rijlaihi, kemudian menyiramkannya pada kakinya, hatta ghasala, sehingga membasuhnya. Kakinya yang kanan, rijlahu al-yumna, yang kanan. Summa akhadha ghurfatan, kemudian mengambil satu ghurfatan min, secebok air, ghasala biha rijlahu al-yusra, kemudian membasuh yang kiri, kakinya yang kiri. Summa qala hakadha ra'aitu Rasulullah, katanya Abdullah bin Abbas itu mengatakan, hakadha, demikian, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Kemudian wa taharatu salasan. Nah, bersucinya tadi itu dengan tiga kali. Rawa Muslimun, Imam Muslim, anna Utsman radhiyallahu anhu qala ala urikum wudu Rasulullah, tidak aku perlihatkan kepada kalian wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian Sayyidina Utsman tawaddu'a salasan, wudu tiga kali. Yang ketiga adalah al-muwalat, yang terakhir ya. Yang selanjutnya adalah al-muwalatu, nuli terus menerus, tidak putus. Ai atatabu fit tadhhir bainal a'dha, di antara dalam terus menerus dalam mensucikan antara anggota badan haitsu la yajifal awal, sampai sekiranya tidak kering yang awal yang dibasuh, qabla syur'i fitani, sebelum memulai yang kedua, adatan pada secara adat. Wa daliluha ittiba' wal ma'lum min ahadits sabiqah, dalilnya adalah ikut ittiba' al ma'lum, yang diketahui dari hadis-hadis sebelumnya. Tanbih, perhatian, kullu ma warada fis sunani, setiap datang dalam sunnah-sunnah, min adillatin, dari dalil-dalil, min adillati dhahiriyah, dari dalil zahirnya adalah wajib. Dalla ala adamil wujub, menunjukkan bahwa ketiadaan wajib fiha adalah ayat wudu allati nasat al faraid, yang dinaskan pada fardu-fardu. Wa adillatun ukhra ghairuha lam nadhkuruha khasyat tatwil, dan dalil-dalil yang lain selainnya ya, kami tidak menyebutkannya takut terlalu panjang. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita.
Semoga bermanfaat. Kita akan bahas lagi besok pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbil alamin. Syukran jazilan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.